Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi hayy lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya latifan lam yazal ultub bina fima nazal innaka latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Ya Rabbi bin balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun segenap para alim ulama, para sepuh, para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah taklim, majlis taklim Al-Azhar, mudah-mudahan semua diberikan panjang umur juga sehat walafiat. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita, sesepuh dan orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari matta'anallahu fi tuli hayati. Kita doakan beliau senantiasa sehat, panjang umur, putra putri, anak cucu keturunannya soleh soleha semuanya. Yang sama-sama kita muliakan MC kita Bapak Indra, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Yang sama-sama kita muliakan Pak siapa namanya? Bapak Zaka juga yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Pak Yanto dan juga yang saya hormati Mas Zoko, alhamdulillah. Juga yang saya hormati Pak Slamet sesepuh kita, Pak Abdurrahman, juga yang saya hormati Mas Haikal, Bang Ali Gordon juga alhamdulillah sehat wal afiat. Mas Mujiono juga yang saya hormati. Siapa lagi tuh? Mas Umar, alhamdulillah. Pak Nawawi, Saudara Aswandi, juga seluruhnya yang hadir, para mustami'in, mustami'at yang di dalam musola ataupun di luar ruangan yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Sejenak kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam Rajab, malam 1 Rajab 1445 Hijriah, di mana di antara 5 malam itu yang doanya mustajabah adalah malam Rajab, malam pertama di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita aminkan, kita doakan, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberikan kesempatan panjang umur, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Anak cucu keturunan kita semuanya soleh dan yang solehah. Mudah-mudahan doa di malam Rajab ini Allah jembarkan rezeki kita,
dengan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Yang dagang mudah-mudahan pada lancar dagangnya, yang usaha lancar usahanya, yang bisnis lancar bisnisnya, yang jadi karyawan, karyawati ataupun apapun profesi pekerjaan kita, moga-moga dengan barokah malam Rajab, malam hari ini Allah limpahkan kepada kita semua rezeki yang barokah, yang halal untuk taat ibadah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya niat, punya hajat segera dikabulkan segala niat hajatnya. Yang pengen punya rumah, yang pengen punya tanah, mobil mewah, pengen ziarah ke Mekah, ke Madinah, dan seluruh niat-niat kita semua mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alukal barokah wassalamah wassehat wal afiyat wa hasil muradana wa qdi hajatina jamaah majlis ta'lim Al-Azhar bi barakah suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita ngaji malam hari ini dari salah satu kitab, namanya Kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati Alamil Ghuyub. Paslun, adapun ini pasal, wa mimma yajibu alaina an na'taqida anna Allah ta'ala arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Dan dari perkara yang wajib, wajibnya wajib syar'an, wajib syar'i, wajib menurut agama, wajib atas kita semua an na'taqida, mengiktikadkan, menjadikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu statusnya rahmatan lil alamin. Ada Umi di luar. Sehat Mia? Iya, alhamdulillah. Jadi statusnya nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang Allah untuk seluruh alam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Nah, kadang kita berpikir rahmatan lil alamin itu dalam konteks realnya seperti apa? Konteks realnya seperti apa? Rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan. Pertama biraf'il azabi anil kuffari fid dunya. Pertama, rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah hilangkan siksa daripada orang-orang kafir fid dunya, di dunia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, beda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi kalau umatnya diajak bertauhid kepada Allah, diajak beribadah kepada Allah, diajak menunggalkan Allah, ketika mereka ingkar, ketika mereka melawan kepada ajakan para nabi-nabi dan para rasul-rasul terdahulu, seketika itu Allah turunkan siksa. Betul? Pertama, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dihantam dengan banjir bandang, hancur semua. Di zaman Nabi Hud alaihi salatu wassalam dengan petir yang menggelegar,
Dengan di zaman Nabi Saleh alaihi salam dengan angin ribut, angin puting beliung. Banyak siksaan-siksaan yang Allah turunkan kepada mereka, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia. Sepanjang peradaban Nabi diutus sampai sekarang belum pernah terjadi bencana sedahsyat nabi-nabi yang terdahulu. Ini adalah membuktikan Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Ya kalau hanya penyakit pilek, influenza, kaki asam urat, kepala puyeng, jut-judan, itu mah bukan bukan musibah besar itu. Lalu yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, wa anil mu'minina fid darain. Nabi sebagai rahmatan lil alamin itu Allah hilangkan daripada orang-orang mukmin siksa fid daraini, di dua negeri. Di dunia tidak akan disiksa, dan terlebih nanti di akhirat. Harus yakin Pak, orang mukmin tidak akan pernah disiksa. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan pernah menyiksa orang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an. Bayangkan. Yang hatinya hafal Al-Qur'an. Orang yang di dalam hatinya ada Al-Qur'an. Ada flash disk Al-Qur'an kalau kata Gus Baham. Ya, di antara kita ya maaf para jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun tidak 30 juz hafal Quran, ya juz 30 mah kita hafal lah. Betul apa betul? Walaupun tidak 30 juz kita hafal Al-Quran, minimal juz ke-30 kita hafal. Juz ke-30-nya juga enggak semuanya. Ya, 3 surat terakhir. Ya, kulhu, kulya, kulhu, kul a'udzu birabbil falak, dan kul a'udzu birabbin nas. Masih mending lah. Itu harus yakin Pak. Orang mukmin. Jadi di akhirat orang mukmin itu nggak bakalan disiksa. Harus yakin. Orang mukmin di akhirat itu tempatnya adalah di dalam surga. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannam. Tempat kembalinya orang mukmin, orang muslim nanti di akhirat adalah ke surga. Tempat kembalinya orang kafir di akhirat ke dalam neraka. Udah pasti. Itu adalah konsensus. Udah satu regulasi Allah begitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu yang kedua, Nabi sebagai rahmatan lil alamin itu, yang kedua waqatul a'da'il khati'ah waqatu maudi'in najasa wat taubah bi qatli nafsi. Ini pernah disampaikan kemarin, biar lanjut. Bahwasanya kalau orang dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau berbuat dosa itu anggota badannya yang dihukum, Pak. Kalau tangan pernah mencuri, tangannya dipotong. Kalau mata pernah melihat dosa, matanya yang dibutakan. Kalau pernah mendengar suara-suara yang melanggar agama, telinganya dibudegin. Kalau kakinya pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, kakinya dibikin tidak bisa berjalan. Ini kira-kira repot nggak? Kalau seandainya terjadi di zaman sekarang ini, repot. Mana ada dosa yang tidak bisa kita hindari zaman sekarang? Dosa di depan mata. Setiap hari kita mendengar kata-kata yang tidak pantas. Betul. Kaki kita juga kadang-kadang. Ya Allah. Maka itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau umat yang terdahulu waqat imaudiin najasah.
Kalau baju terkena najis itu bajunya yang dibolongin. Sarung terkena najis, sarungnya yang dibolongin. Kalau kita baju cuma 2 biji, kena najis dua-duanya, bolong dua-duanya. Habis dah. Repot nggak kira-kira? Tapi Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Wa taubatik biqatlin nafs. Kemudian kalau orang-orang yang terdahulu cara bertaubatnya itu para jamaah yang dimuliakan Allah dengan cara membunuh. Orang yang bersih tidak berbuat dosa membunuh kepada orang yang berbuat dosa, seperti halnya di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Itu dengan cara dibunuh, Pak. Coba kalau umat Nabi Muhammad cara bertaubatnya seperti itu, berat enggak? Berat. Wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Allah. Jadi cara bertaubatnya umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wassalam faqtulu anfusakum dengan cara membunuh jiwa-jiwa mereka semua. Makanya kita bersyukur jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, terus kita melanjutkan. Wa mimma yajibu i'tiqadu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi ajma'ina insan wa jinnan wa malakan. Kemudian kita pun wajib mengiktikadkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah afdalul khalqi ajma'in, seutama-utamanya makhluk. Seutama-utamanya makhluk. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi yang begitu masyhur, laulaka lama khalaqtul aflaq. Seandainya tidaklah aku ciptakan engkau wahai Muhammad, maka niscaya alam semesta tidak akan pernah ada. Maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terciptalah alam semesta raya. Maka kalau seandainya Muhammad tidak diciptakan, maka alam semesta pun tidak akan pernah ada. Maka Nabi Muhammad seutama-utamanya makhluk, insan dari bangsa manusia, wajinnan dari golongan bangsa jin, wa malakan ataupun bangsa malak. Jadi bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat itu seutama-utamanya makhluk, seutama-utamanya Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Kata Nabi, ana akramul awwalin wal akhirin 'alallahi wala fahra, aku adalah semulia-mulianya makhluk yang pertama, wal akhirin dan makhluk yang terakhir, 'alallahi di sisi Allah, wala fahra bukan karena sombong. Bukan karena sombong. Maka Nabi yang paling utama. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, wa kaunu syafa'atil udma. Dan yang selanjutnya kita wajib mengiktikadkan bahwa adanya syafa'atil udma. Syafaat itu artinya pertolongan, udma yang besar. Syafaatil udma itu syafaat yang paling besar. Bahkan dalam hadis yang lain, untuk siapakah syafaatul udma itu ya Rasulullah? Likabairihim, adalah untuk mereka umat Nabi Muhammad, para pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Itu diselamatkan dengan syafaatul udma. Kalau kita nggak punya dosa besar, Masya Allah, orang punya dosa besar pun masih ada kesempatan untuk diselamatkan lewat syafaatul udmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun bertawassul agar doanya dia terima oleh Allah dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi Adam pernah diajarkan doanya. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Nabi Adam sebelum bertawassul, sebelum berdoa, Nabi Adam itu bertawassul dulu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika diciptakan di dalam surga, kemudian Allah tiupkan ruhnya. Kata Nabi Adam, ketika engkau ya Allah tiupkan ruhmu, dan ketika engkau membangkitkanku, maka aku lihat itu namamu bergandengan dengan sebuah nama, namanya Muhammad. Lalu siapakah itu? Lalu kata Allah, dijawab, seandainya tidak ada nama itu, engkau tidak akan pernah ada, dunia tidak akan pernah ada, surga neraka tidak akan pernah ada. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Adam pun bertawassul kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikala itu Nabi masih dalam nurnya, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau doa tidak diawali dengan sholawat kepada Nabi, sepanjang apapun itu doa, gak bakalan mustajab, gak bakalan didengar sama Allah. Rabbana 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 terus, tapi lupa baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimanapun panjangnya itu doa, keinginan yang kita panjatkan ke hadirat Allah tanpa melalui sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu sia-sia. Maka jangan lupa sisipkan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru kita berdoa. Terakhir juga sisipkan doanya, sholawat kepada Nabi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu bukan kata-kata pemantas, bukan kalimat-kalimat pemantas doa, ataukah kata-kata kalimat penyempurna doa, bukan. Tapi itu adalah tambangnya di mana doa akan diangkat ke langit karena adanya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholat pun tidak sah kalau tidak ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang namanya syafaatul udhma. Syafaatul udhma itu di dalam kitab syarah daripada kitab Sulamut Taufik namanya Is'adur Rafiq. Ini hebatnya syafaatul udhma. Ini wewenang Allah. Apa yang diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berkata, "Ah, masa iya Ustaz?" Katanya kalau orang yang dolim, orang yang banyak maksiat masuk neraka. Itu regulasi, Pak. Aturan, tapi aturan ada yang punya aturan. Siapa yang punya aturan? Allah. Aturan bisa dirubah bagaimana maunya. Benar apa enggak? Kita punya perusahaan, bikin aturan enggak? Bikin. Kalau umpama mau merekrut karyawan kan kudu ada apa namanya? Referensi. Kalau orang lain gitu kan ada latar belakang pendidikannya, riwayat pendidikannya, terus ECBLK lah. ECBLK itu apa ya? Benar apa benar? Tapi kalau umpamanya saudara kita kepengen masuk ke perusahaan kita, masa ditanya, lu pendidikannya apa? Enggak kan? Udah. Karena yang punya aturan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Percis seperti takdir, Pak. Takdir manusia itu. Saya tanya, takdir manusia itu bisa dirubah apa enggak? Takdir manusia itu bisa dirubah apa enggak? Bisa. Dalam surat
Al-Quran yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u, Allah bakal menghapus catatan-catatan seseorang, ma yasha'u sekehendaknya Allah, wa yusbit, dan Allah pun berkehendak untuk menetapkan. Coba kalau sudah seperti itu, karena yang punya kekuasaan, punya takdir bukan kita, siapa? Allah. Nah, di antara perkara yang bisa merubah catatan itu, takdir Allah itu apa? Ad-du'a'u, kemudian wasilatur rohmi. Pertama dengan sebab doa, dan yang kedua silaturrohmi. Ini jangan salah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Ganti catatan yang tidak baik menjadi catatan yang paling baik. Kalau di tahun ini tidak baik nasib dan takdir kami, tolong dirubah dengan nasib yang lebih baik. Nih para bapak, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu doa naik ke langit. Kemudian didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bisa merubah apa yang dikehendakinya, dan Allah bisa menetapkan apa yang dikehendakinya. Ini. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada juga syafaatul udma. Syafaat itu pertolongan, udma itu besar. Dalam kitab Is'adur Ropek dijelaskan, ada orang yang sudah dosanya udah melintang kemana-mana, Pak. Secara regulasi Al-Quran, secara regulasi orang yang banyak dosa itu masuk kemana? Ke neraka. Tapi nggak jadi, Pak, masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ada syafaatul udma, syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa begitu apa enggak? Saya tanya, bisa begitu apa enggak? Bisa. Sebab dalam Quran juga jelas, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah, tuh dalilnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh wala saufa yu'tika rabbuka, Tuhan kamu bakal memberikan kepadamu, fatardo, sehingga kamu suka. Apa pemberian Allah yang membuat Nabi senang itu apa? Coba, pemberian Allah yang membuat Nabi Muhammad senang, Pak. Keinginannya Nabi yang Allah berikan kepada Nabi sehingga Nabi senang dengan pemberian Allah itu apa? Apa mendapatkan bidadari surga? Mendapatkan posisi yang tinggi di dalam surga? Apa bagaimana? Keinginannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemberian Allah yang bakal diberikan kepada Nabi yang membuat Nabi ridho, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi menginginkan umatnya Nabi Muhammad jangan ada satu pun yang ada di dalam neraka. Subhanallah. Coba bayangkan sampai segitunya. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Jadi ada syafaatul udma. Itu hebatnya Nabi. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah, wal kalamu lau fil mauqifil a'dham. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hebatnya Nabi. Nanti di mauqif, tahu mauqif? Nah, mauqif itu mahsyar, kemudian orang-orang berkumpul di situ. Namanya mauqif. Mauqif itu kalau diartikan bahasa kita itu terminal. Tempat di mana orang-orang berkumpul dari seluruh, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, itu semua berkumpul. Malaikat, jin, binatang, kumpul semua. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bakal berbicara kehadirat Allah di saat itu, di saat manusia di alam mahsyar itu
datang kepada Nabi Adam alaihissalam untuk minta keselamatan, datang kepada Nabi Nuh untuk minta keselamatan, datang kepada Nabi Musa untuk minta keselamatan, datang kepada Nabi Musa untuk minta keselamatan, datang kepada Nabi Ibrahim untuk minta keselamatan, datang kepada Nabi Isa untuk minta keselamatan. Tetapi semua nabi-nabi yang didatangi itu semuanya menolak, tidak bisa memberikan pertolongan kepada siapa? Orang-orang nanti di alam mahsyar. Tapi Nabi berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, ya Muhammad syafa'atilah. Nabi Muhammad kemudian sujud. Kemudian kata Allah, irfa ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad, syafa'atilah. Maka ini hebatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita wajib meyakini bahwa Nabi adalah sebaik-baiknya makhluk. Insya Allah. Masih ada waktu 5 menit. Bahkan Imam Fahruddin Ar-Razi, dikit lagi, hebatnya Nabi, antalladzi laula kama khuliqa mur'un kalla wala khalaqal wara laula kalla. Pertama, alam semesta tidak akan pernah ada kalau Nabi tidak diciptakan. Antalladzi min nurikal badrik tasawwas samsu musaraqatan binuri biha kalla. Dan yang kedua, matahari bisa terbit karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Antalladzi lamma rufi'at ila samaa'i bi qad sammat wa tarabbanat. Yang kedua, langit tidak akan berdiri kalau tidak diciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, antalladzi nadaka rabbuka marhaban, yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah memanggilnya dengan kata marhaban, selamat datang. Antalladzi fina sa'alta syafa'atan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal meminta syafaat, bakal memberikan syafaat. Antalladzi lama tawassala Adam min dambi, kemudian Nabi Adam pun bertawasul dengan dosa-dosanya, dengan sebab dosa-dosanya dia bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bika al-khalil da'a fa'adat narahu bardan, dan api menjadi dingin ketika api mau membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa da'aka ayyuba lidurrin massahu, dan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam pun kembali sembuh, sehat walafiat setelah dia bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini banyak kesempurnaan ataupun kehebatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Maka Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit lagi. Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam fil fadli Ibrahim summa Musa summa Isa summa Nuh summa baqiyatir rusul. Nah, urutan-urutan kemuliaan setelah Nabi Muhammad itu siapa? Coba kira-kira siapa, Pak? Urutan-urutan kemuliaan setelah Nabi Muhammad. Yang pertama urutannya itu jatuh kepada Nabi Ibrahim. Jatuh kepada Nabi Ibrahim. Jadi peringkat kedua setelah Nabi Muhammad. Yang ketiga Nabi Musa. Pertama Ibrahim, ya. Setelah Nabi Muhammad begitu maksudnya. Yang pertama Nabi Muhammad, kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Isa, dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang dikenal dengan istilah Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi itu yang memiliki keteguhan menghadapi ujian cobaan yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Nah, maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
untuk bisa kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah mari kita senantiasa membiasakan membaca sholawat. Insya Allah jangan henti-henti kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah tidak mengizinkan, sedikit yang saya sampaikan daripada kitab Tanwirul Qulub tentang Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggih, barangkali kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kita ngopi dulu lah. Ya, Pak Ustadz Ali biasanya nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf sebelumnya kalau mungkin pertanyaannya terlalu lama nih, maaf aja ya. Jadi ini Pak Ustadz, keutamaan sholawat dengan mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Kalau sholawat itu riwayat pujian dan memujakan Nabi Muhammad SAW kan. Sholawat sedangkan kalau sunnahnya itu kan perbuatan Nabi Muhammad yang kita kerjakan. Keutamanya atau kepentingannya lebih utama mengucapkan sholawat dengan sunnah-sunnahnya gitu loh. Terus yang kedua, kalau kita nilai pahala daripada kita mengerjakan sunat yang tanpa tuntunan Nabi Muhammad dengan sunnah yang ibadah pokoknya ibadah sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan ibadah sunnah yang tidak dilakukan Nabi Muhammad, apakah sama nilai pahalanya? Sedangkan sunnah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan sunnah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu apakah sama nilainya? Yang kedua, yang ketiga itu kiat-kiatnya orang kalau bisa supaya bisa sholat ibadah di musola atau masjid, apa kiat-kiatnya gitu? Supaya orang itu rajin sholat atau ibadah di musola atau masjid. Caranya? Iya, kiat-kiatnya gitu. Orang itu supaya rajin datang, ya mungkin sholat subuhnya lah, kalau nggak subuhnya, zuhurnya, kalau nggak asalnya maghribnya, asalnya gitu. Nah yang keempat ini Pak Ustadz, itu dalil mana dalilnya ada di mana ya? Yang menyatakan umatnya Nabi Muhammad kan saya bilang maaf dulu kan, tobatnya Nabi untuk yang tobat Nabi Musa ya, yang harus dibunuh itu ada di dalil mana ya? Artinya di dalilnya itu ada kitab Al-Quran atau di mana gitu, yang menyatakan bahwa kalau tobatnya Nabi Musa itunya tuh kaumnya harus dibunuh gitu loh. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tantang nih yang kelima nih terakhir. Itu ada orang cerita kalau mati suri itu orang mengalami itu di akhirat itu orang itu masing-masing. Benar nggak Ustadznya? Jadi di akhirat itu orang masing-masing. Jadi orang itu nggak mau tahu gitu loh. Jadi masing-masing orang itu. Jadi masing-masing orang itu entah ngapain lah. Di dalam mati suri orang itu mengalami ke akhirat itu ada orang itu masing-masing nggak ada yang ngelakuin. Gambarannya itu orang masing-masing nggak mau tahu dia siapa kita gitu, nggak ada yang kenal. Gitu loh. Apa benar itunya? Yang saya cuma dia ceritanya dari orang itu seperti itu sama gitu loh. Apa benar itu cerita itu seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saking panjangnya pertanyaan sampai yang mau jawabnya juga keder ini. Ya. Yang pertama para jamaah yang dimuliakan Allah, izin ayah. Apa bagusan mana sholawat dan mengerjakan sunnah? Itu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, harus dipahami yang disebut sunnah itu adalah perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah, itu yang disebut dengan sunnah. Ada sunnah qauliyah seperti ucapannya Nabi, kata Nabi man qala begini itu namanya sunnah qauliyah. Yang kedua ada sunnahnya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu artinya contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat malamnya Rasulullah sampai telapak kakinya tawarromat terpecah, sampai belah-belah pecah-pecah gitu, bengkak-bengkak. Itu hadisnya hadis ataupun sunnah fi'liyah. Dan yang ketiga ada sunnah takririyah.
sesuatu yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh seperti sholat lisyukril wudu, sholat sunnah wudu. Nabi tidak mengajarkan. Yang mengerjakan itu adalah Bilal bin Rabah. Lalu Nabi berkata kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, semalam aku melihat terompah kamu ada di depanku. Artinya terompahnya Bilal di depannya Rasulullah. Emang kamu mengerjakan apa? Kata Bilal, setiap selesai aku berwudu, aku senantiasa mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ya Rasulullah. Nabi nggak melarang. Maka itu namanya sunnah ataupun hadis takririyah. Maka kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada perintah Allah, itu pun juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Artinya kita mengerjakan membaca sholawat pun itu bagian daripada pekerjaan sunnah. Sama, kan dua-duanya sunnah. Yang kedua, nah sekarang yang pertanyaan yang kedua, yang namanya sunnah, sekali lagi yang namanya sunnah itu semua dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya bid'ah. Jadi kebalikan sunnah namanya bid'ah. Iya. Jadi jangan ada sunnah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Namanya sunnah itu pasti dicontohkan oleh Rasulullah. Cuma ada yang dikuatkan muakkad namanya, ada yang tidak dikuatkan ghair muakkad. Kalau yang muakkad seperti qobliyah duhur, ba'da duhur, itu muakkad. Kalau yang enggak dikuatkan ghair muakkad sebelum maghrib, sebelum asar, itu ghair muakkad. Tidak begitu dikuatkan. Nabi mencontohkan, tapi tidak dikuatkan. Sama nilai. Tapi yang jelas tidak ada sunnah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sunnah itu semua pasti dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, yang ketiga, yaitu doanya Allahumma paksain itu mah. Jadi doanya gampang itu mah, biar suka ke masjid, biar rajin ibadah, malas, itu doanya gampang. Allahumma paksakan. Dan yang kelima, masalah mati suri. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, udah jelas dalilnya, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal, yang namanya mati itu tidak mungkin kembali lagi, tidak mungkin diulang kembali. Orang mati suri, namanya mati suri. Masa ada mati nggak jadi mati? Yang salah Quran apa penafsiran kita? Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, istilah mati suri itu sesungguhnya orang bukan mati, tapi mengalami kejadian di bawah alam sadar sehingga disangkanya mati. Karena kalau sudah mati nggak bakalan istilah hidup kembali. Nah, dalam Quran dijelaskan, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika orang tidur itu ruh keluar. Di dalam surat Al-Ahqaf dijelaskan ayat 42. Ketika orang tidur itu ruhnya keluar. Maka ketika ruhnya itu keluar, maka ada dua keadaan. Yang pertama, itu ruh digenggam sama Allah. Berarti tidak kembali lagi ke jasadnya. Maka orang tersebut bakal mengalami mati untuk selama-lamanya. Yang kedua, kemudian Allah tiupkan ruh. Dilepaskan lagi tuh ruh. Kemudian masuk lagi ke dalam jasadnya. Maka ketika orang bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi
Segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan hidup kembali setelah kami mengalami mati. Sebab tidur itu pada hakikatnya sama ataupun saudaranya mati. Maka para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, menurut saya, menurut yang namanya mati suri itu hanya sekedar bahasa doang, tapi sesungguhnya dia belum mengalami mati yang sesungguhnya, hanya proses tidur yang begitu ataupun di bawah alam sadar, sehingga orang mengiranya mati. Jadi kalau umpamanya bisa dihidupkan kembali, umpamanya dalam sekian puluh tahun, maka dalam Quran ada kisah Uzair dan kisah Ashabul Kahfi yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Ada kisah juga Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 309 tahun. Maka kalau belum waktunya mati, walaupun tidurnya 1 abad, walaupun tidurnya 309 tahun, kalau belum waktunya mati, nggak bakalan mati. Betul apa betul? Sehingga orang mengatakan dia mati, padahal belum mati. Itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat ke-19, ayat ke-20, dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Jadi kalau bicara masalah mati suri, para jamaah yang dimuliakan Allah, makna mati di situ hanya maknanya tidur, bukan mati yang sesungguhnya. Karena mati dalam bahasa lain itu bisa diartikan dengan bahasa tidur. Itu begitu. Ya. Jadi bukan mati yang sesungguhnya. Karena mati yang sesungguhnya tidak mungkin dibatalkan. Sebab dalilnya udah jelas, likulli ummatin ajal. Setiap umat sudah ada ketentuan ajal dan kematiannya. Nggak ada yang namanya mati nggak jadi. Ada, tapi ada yang mau dihukum mati jadi hukum seumur hidup, ada. Ada enggak? Udah diponis hukuman mati, tahu jadi pas dicek ke penjara nggak ada di penjara. Hah? Order. Yaitu surat Al-Baqarah 54 itu mah. Iya, Nabi Musa itu Al-Baqarah 54. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an wa idh qala liqaumihi ya qaumihi innakum dolamtum. Al-Baqarah 54 itu. Jadi Nabi Musa itu zamannya seperti itu cara bertaubat. Ya. Cukup ya? Ada lagi? Udah 5. Ya, Ustaz Bahri barangkali. Pak Sauri. Cukup. Pak Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tafadhol. Tabarukan. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya fahtijal hammi ya kashifal ghammi ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal hammi ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.